Apakah sudah terlambat untuk kita memulai untuk jualan online? Karena sudah semakin banyak seller yang jualan, dan mereka secara medal, penjualan sudah tinggi-tinggi. Apakah ada potensi untuk kita, pemula yang baru masuk ke dunia online? Ya ada lah, kenapa nggak ada? Kita mau kapanpun tetap bisa jualan online. Nggak ada kata terlambat. Kata terlambat hanya untuk orang-orang yang pesimis. Simpelnya gini, nggak cuman bisnis online aja. Bisnis offline pun yang jualan-jualan, ya apapun itulah, itu semua pasti udah banyak. Kalian mau jualan nasi goreng, yang jualan nasi goreng udah banyak. Kalian pengen jualan bubur, yang jualan bubur juga udah banyak. Kalian pengen buka warung-warung kelontong, sembako, yang jual juga udah banyak. Tapi kenapa ada aja tuh yang buka, padahal udah tahu deket-deketan seberangan dia itu juga ada warung, tapi buka-buka aja tuh. Cuman bedanya ini tuh di online, makanya nonton channel Rio Gandhi supaya kalian tuh mengetahui tips and trick jualan online, terus cara mendapatkan uang lewat dunia digital. Jadi di video kali ini gue pengen bahas apakah jualan online itu udah terlambat atau belum. Selagi ada produk yang bisa kita jual, sudah pasti jualan online tetap akan hidup. Apalagi produk-produk itu selalu ada yang baru. Nggak mungkin nggak ada produk yang baru. Pabrik selalu ada munculin produk yang baru. Impor barang juga selalu ada yang baru. Pengrajin-pengrajin juga pasti selalu ada hal-hal baru produknya. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin soal jualan online maupun offline, itu produk selalu ada yang baru. Nah, justru itulah, kalian itu mau jual produk yang mana? Kalian mau jual produk baru? Boleh. Ingat, produk itu adalah kunci utama supaya toko kita itu bisa berjualan. Kalau nggak ada produk, gimana mau jualan di online? Gimana mau jualan? Ya produknya aja nggak ada. Simpelnya, kalian bisa memilih kategori dan subkategori yang cocok dan secara peminatnya itu tinggi. Jadi stepnya, yang pertama cari kategori atau subkategori, lalu lihat demand atau permintaannya, kemudian cari produknya, lalu survei harga market. Dan penting juga untuk menemukan supplier, distributor, importir, atau pabrik-pabrik, apapun itulah yang bisa mensupport untuk kalian jual kembali di online. Tenang aja, para importir, para supplier memang awal-awal tuh gengsi. Rada-rada jutek, rada-rada galak sama kalian, apalagi kalau misalnya belum terlalu kenal. Wajar, karena yang chat mereka juga banyak, dan kebanyakan mereka hanya main-main aja. Nah, mereka itu butuh yang serius. Jadi buktikanlah kalau kalian tuh serius. Kalian bisa dapetin orderan yang banyak. Kalian bisa memesan barang yang dengan jumlah yang banyak. Sehingga akhirnya lama-lama kalian tuh dilirik. Dan akhirnya kalian dapat berteman dengan importir, supplier, atau distributor, apapun itulah. Awalnya udah pasti jutek. Karena berdasarkan pengalaman gue pribadi, gue juga dulu pernah ketemu sama satu pabrik. Itu jutek banget. Tapi setelah gue banyak orderan, jadi baik banget, malah jadi sering curhat-curhatan soal karyawan. Marketplace promotion. Platform marketplace selalu menyediakan promosi-promosi untuk para customer-nya. Kalau untuk seller sih, ya nggak terlalu banyak sih ya. Tapi untuk customer sih banyak banget. Sehingga demand juga akan selalu ada. Menurut CNBC Indonesia, sepanjang 2022 hingga tahun 2023, sebanyak 178,9 juta warga Indonesia membeli barang secara online. Berarti sudah terbiasa banget kan masyarakat Indonesia untuk beli barang di online, apalagi kalau ada promo. Jadi gua rasa nggak perlu dan nggak ada alasan lagi untuk kalian untuk panik ya. Gimana soal masih laku gak jualan online, apakah gue udah terlambat atau belum, itu nggak ada masalah sama sekali, karena demand-nya tuh udah ada, nggak ada yang perlu kalian panikin lagi. Pembeli udah ada, promosi udah ada, platform yang bisa dipakai untuk jualan juga udah bagus banget. Jadi tinggal kalian aja kapan mau mulai. Dikit-dikit penjualannya, jarang-jarang penjualannya nggak apa-apa banget, nanti lama-lama jadi bukit, jadi lama, jadi penjualannya bisa ratusan, puluhan ribu, atau mungkin ratusan ribu. Cuman sabar, dikit-dikit itu adalah hal yang wajar. Belum ada orderan di awal juga wajar. Nama juga kita baru memulai, dan juga kita baru belajar. Nggak ada salahnya kok. Justru pikiran buruk yang merasa sulit kalau jualan online itu udah susah karena udah terlalu banyak seller yang jualan, itu adalah pikiran yang salah. Kalian kan mau bisnis, nggak boleh menyerah, harus semangat. Behavior people. Seperti yang tadi gue udah bahas, demand-nya sudah ada. Produk yang di launching yang selalu ada, produknya itu bener-bener banyak banget. Masyarakat udah terbiasa untuk jualan online. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk kalian. Secara behavior, orang-orang juga udah terbiasa banget untuk jualan di online. Tadi kan udah ada datanya. Jadi, baik bisnis online dan offline, itu masing-masing sudah ada marketnya dan kalian nggak perlu panik. Namun, di sini kita harus belajar. Customer kan nambah terus seller juga nambah terus. Yang punya pikiran untuk bisnis online kan nggak cuma kalian. Jadi, kalian tuh harus pintar dalam mengatur promosi, menjual produk, pemilihan produk, terus cara memberikan pelayanan kepada customer,
banyak hal. Ya kalian tinggal nonton channel Rio Gandhi lah, channel ini nih. Udah banyak banget video-video edukasi mengenai tips and trik jualan online dan apapun itulah. Kalian pokoknya tonton, jangan malas. Lalu platform apa aja sih yang cocok untuk kalian jualan di online? Gue sih punya beberapa rekomendasi. Kalian boleh ikutin, boleh juga tidak. Cuman menurut gue, saran dari gue nih, itu ada Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop. Cuman kalau TikTok Shop sih, menurut gue agak berbeda ya. Kalau misalnya kalian nggak punya produksi sendiri, atau mungkin nggak kenal dengan importir atau distributor, dan kalian juga nggak ngerti soal live streaming, lebih baik boleh punya TikTok Shop, tapi lebih fokusin kepada Shopee dan Tokopedia. Karena berbeda. Kalau di TikTok, kalian mungkin bisa lebih tekenin penjualan kepada konten. Tapi kalau Shopee dan Tokopedia dan Lazada, ya kalian jualan tanpa konten pun tetap bisa naik. Nah, untuk kalian semua yang pesimis, untuk males dan ragu untuk jualan di online, nggak perlu takut. Karena kalian itu mau bisnis, bukan mau main-main. Justru, seperti tadi gue bilang di awal-awal video, teman-teman, yang jualan produk tuh udah banyak. Memang benar, mau bisnis apapun juga pasti udah ada yang jual. Cuman kan intinya kalian memulai, dan kita nggak pernah tahu rezeki itu akan datang ke kalian atau enggak. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan memberikan kita jalan dan membukakan pintu rezeki kita kalau kitanya tidak mau berusaha. Kalau kita berusaha, pasti Tuhan juga akan memberikan kita jalan yang terbaik. Selalu optimis karena masyarakat Indonesia juga seperti data udah banyak banget yang belanja di online, jadi nggak perlu panik, demand-nya selalu ada, produk juga selalu ada yang baru. Jadi sekarang adalah tugas kalian gimana caranya, ya kalian memulai, terus nemuin produk yang tepat. Bahkan pertumbuhan pendapatan Shopee sebesar 52% menjadi 6,2 miliar US dollar atau sekitar 95,8 triliun pada tahun 2022. Ya kalian lihatlah sendiri, salah satu pendapatan platform e-commerce terbesar di Indonesia. Masa iya demand-nya nggak ada? Masa iya sekarang nggak kebagian untuk menjual produk? Lihat aja pendapatannya. Masih bilang jualan online nggak ada potensi. Itu udah potensi banget. Semoga dengan video ini kalian jadi terbuka wawasannya dan jadi lebih semangat lagi, tidak putus asa, selalu optimis, jangan pesimis. Silahkan tonton video-video gue yang lain, karena di channel Rio Gandhi banyak banget membahas mengenai tips and trik soal jualan online dan gimana caranya kalian bisa menghasilkan cuan lewat dunia digital. Kenapa ya penjualan di online aku itu sedikit banget? Untuk naik penjualannya itu sangat-sangat sulit. Nah, produk yang sulit untuk mendapatkan penjualan itu ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Coba kamu perhatikan, apakah produk jualan kamu itu secara peminat atau secara market itu banyak diminati. Karena kenceng atau tidaknya produk kamu itu juga tergantung dari seberapa banyak orang yang menyukai atau menginginkan produk yang kamu jual. Bukan produk yang kamu jual juga sih, lebih tepatnya kayak subkategori atau kategori yang kamu jual. Jadi solusinya gimana kok? Yang pertama, tambahkan kategori produk lain di toko kamu supaya mendapatkan traffic dari produk tersebut. Yang kedua, menambahkan produk yang sejenis tapi beda model untuk melihat seberapa beda sih trafficnya dari produk yang baru tersebut dengan model baru tersebut atau dengan produk yang kamu jual. Kalau membantu, jangan pelit untuk like. Oke guys, that's it, segitu aja. Semoga membantu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Rio Gandhi, peace out.